Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya baik? Nah, untuk minggu sekarang, Ibu akan membahas mengenai gerak melingkar. Sebelum itu, kita perhatikan dulu. Anak-anakku sekalian, pernah gak kalian main ke suatu tempat yang dimana tempat itu banyak mainan dan banyak juga makanan? Seperti di dalam gambar ini. Ada yang tahu ini apanya? Ini namanya tempat apa? Kalau di Putra Jawa mah suka bilangnya pameran, katanya gitu orang Selawi mah. Nah, salah satu di antara mainan ini namanya tuh bialalang. Di mana bialalang itu sangat erat kaitannya dengan prinsip prinsip gerak melingkar ini gitu. Konsep fisika mengenai gerak melingkar. Baru tahu kan? Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai dasar kompetensi, yaitu menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika gerak. Nah, terus menganalisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah suatu benda lintasan dengan kecepatan tertentu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, selain bialalang, ya seperti kipas angin yang sedang menyala, terus jam dinding yang melakukan putarannya, dan lain-lain gitu. Gerak melingkar itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai besaran-besaran gerak melingkar ini. Ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, besaran gerak melingkar ini yaitu periode atau T. Terus frekuensi dilambangkan oleh F. Terus kecepatan sudut lambangnya omega. Posisi sudut ditandai dengan theta. Kecepatan linear disebut V. Percepatan sentripetal atau AS. Dan terakhir gaya sentripetal atau Fs. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama periode atau T. Waktu yang diperlukan oleh benda untuk melakukan suatu putaran penuh. Nah, dapat ditentukan dengan T sama dengan T per N. Besaran yang kedua, frekuensi yaitu banyaknya putaran tiap satuan waktu. Nah, dapat dihitung dengan persamaan F sama dengan N per T. T adalah waktu, satuannya sekon, dan N banyak putaran gitu. Terus, hubungan periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. T adalah simbol periode, satuannya sekon, dan F ada ini frekuensi, satuannya hertz gitu. Nah, besaran berikutnya adalah posisi sudut. Nah, besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Rumusnya theta sama dengan omega T sama dengan 2 V Ft sama dengan 2 V T per T. Theta merupakan posisi sudut dalam radian, omega kecepatan sudut radian per sekon, T waktu satuannya sekon, kayak gitu. Nah, besaran selanjutnya yaitu kecepatan linear. Kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran gitu. Ini rumusnya Pi sama dengan 2 V VR, 2 VR per T. Omega adalah R gitu. Nih, kecepatan sudut. Besarnya sudut yang telah ditempuh dalam selang waktu tertentu. Ini rumusnya. Omega sama dengan 2R per T. Nah, percepatan sekarang, percepatan sentripetal.
yaitu AS. Percepatan yang disebabkan oleh gaya arahnya selalu mengarah ke pusat lingkaran terjadi karena perubahan arah kecepatan linier gitu. AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat per R kayak gitu. Nah, sekarang gaya sentripetal. Gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, rumusnya Ps sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R ini. AS-nya ini Vs ya, Vs. Vs yaitu gaya sentripetal, M-nya massa benda atau kg, V-nya kelajuan linier, R-nya jari-jari lingkaran. Jadi gaya sentripetal ini gaya arah menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier. Ditentukannya dengan persamaan Fs yang ini, MAE sama dengan MV kuadrat per R sama dengan MV omega R. Ini yang salah omega ya. Ini satuannya. Nah, sekarang tadi besaran-besaran dalam gerak melingkar. Sekarang ke analogi dan hubungan GLBB dengan GMB. Nah, ini teh gerak melingkar jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Jika pada gerak lurus terdapat gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut GLBB ini, maka gerak melingkar terdapat gerak melingkar berubah beraturan atau yang disebut GMBB ini. Nah, besaran keduanya memiliki hubungan yaitu kecepatan linier sama, nah ini kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Nah, terus percepatan sama dengan percepatan dikali jari-jari dan S-nya posisi theta dikali jari-jari kayak gitu. Pada jenis lintasannya. Ini untuk gerak lurus berubah beraturan, maka pada gerak melingkar mah gerak melingkar berubah beraturan. Nah, besaran T memiliki hubungan yang kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari yang ini. Percepatan linier sama dengan percepatan sudut kali jari-jari, dan posisi sama dengan posisi sudut kali jari-jari. Nah, bisa dipahami kan? Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerak melingkar beraturan atau GMB. Ciri-cirinya GMB, ini lintasannya berbentuk lingkaran. Dalam selang waktu yang sama, besar posisi sudutnya sama. Besar kecepatan linier, arahnya berubah. Besar dan arahnya kecepatan sudut tetap. Besar dan arah percepatan sentripetal tetap. Nah, besar percepatan potensialnya sama dengan 0. Nah, besar percepatan 0 masih 0. Totalnya sama dengan percepatan sentripetal. Nah, persamaannya yang digunakan GMB. Omega sama dengan delta theta per T. Delta theta sama dengan omega T. Theta T kurangi theta 0 sama dengan omega T. Theta T sama dengan theta 0 ditambah omega T. Nah, theta 0 posisi sudut awal. Nah, ini posisi sudut akhir, perubahan posisi sudut. Nah, kecepatan ini sudut omega T, maka T-nya waktu atau sekon. Nah, gerak melingkar berubah beraturan. Sekarang ciri-cirinya lintasannya berbentuk lingkaran. T sama, tetanya berbeda, besar dan arah kecepatannya berubah, besar dan arah sudutnya berubah, besar dan percepatan sentripeter berubah, tetapi arahnya tetap. Nah, besar potensialnya tetap, arah berubah, besar dan arah kecepatannya tetap, dan terakhir, besar persamaan total adalah vektor AS kuadrat ditambah
potensial kuadrat. Nah, persamaannya yang digunakan gerak melingkar berubah beraturan adalah, nah, ini sudut awal, sudut akhir pada bagian per sekon. Tuh, alfa radian per sekon. Gini. Theta ini posisi sudut dalam radian, setengah AT per sekon. AT percepatan potensial. Ini A totalnya percepatan total dalam meter per sekon kuadrat yang ini. Nah, aplikasi yang terkait dengan melingkar pada roda-roda sepusat. Nah, yang dimaksud dengan roda-roda sepusat adalah dua roda atau lebih yang berporos sama dan saling menyatu. Apabila roda-roda sepusat diputar dengan selang waktu T, maka kedua roda menempuh sudut pusat yang sama, sehingga kecepatan sudut pada kedua roda sama. Sehingga, berlaku persamaannya omega A sama dengan omega B. Sehingga VA per RA sama dengan PB per RB. Nah, ini jadi sama ya roda-rodanya. Sekarang hubungan roda-roda bersinggungan. Nah, arah putar kedua rodanya berlawanan, kelajuan linearnya sama. Nah, ininya PA sama dengan PB, maka omega A sama dikali RA sama dengan omega B RB gitu. Contohnya ini gigi roda. Nah, ukuran gigi besar dan gigi kecil. Nah, ini kan lebih banyak giginya. Maka bersinggungan berlaku dengan persamaan omega A NA sama dengan omega B NB yang ini. Nah, ini kan karena bersinggungan ini yang besar giginya banyak, yang ini kecil. Jadi mengakibatkan bersinggungan gitu. Selanjutnya hubungan roda-roda style, yang itu roda yang dihubungkan dengan tali memiliki arah putar kedua roda sama, kelajuan linear roda sama. Ini kan roda yang dihubungkan dengan tali memiliki arah putarnya kedua roda sama. Jadi yang membedakan adalah talinya gitu. Maka dalam satuannya VA sama dengan VB, yaitu omega A RA sama dengan omega B RB gitu. Lanjut. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh, sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode dan frekuensi mesin tersebut adalah, nah, maka yang ditanyakannya ini periode dan frekuensi. Kita ketahui dulu, N sama dengan 120 putaran. Jadi N itu banyak putarannya kan, ini ada udah 120, tinggal dimasukkan. T-nya 1 menit. Nah, per menit kita hitung 1 menit sama dengan 1 menit kalau diskonkan yaitu 60 sekon atau 60 detik. Maka yang ditanya tadi apa? Periode dan frekuensi, yaitu T dan F. Maka kita selesaikan. Rumusnya jangan lupa yang tadi, T sama dengan T per N. Ini periode sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran. Maka T ini periode sama dengan tadi waktunya berapa? T ini udah diketahui 60, tinggal masukkan 60 sekon. Sekarang N-nya banyaknya putaran. Nah, 120 tinggal dimasukkan 60 dibagi 120, maka menghasilkan 0,5 sekon karena satuan dalam periode adalah sekon gitu. Nah, sekarang kan tadi yang ditanya sama periode sama frekuensi. Periode udah ketemu yaitu 0,5 sekon. Nah, sekarang yang frekuensi tinggal dimasukkan. Rumusnya adalah F sama dengan 1 per T. Maka kita tinggal masukkan 1 dibagi, tadi T itu periode kan? Nah, ini jumlah periode yang 0,5 tinggal masukkan. Maka 1 dibagi 0,5 sekon hasilnya 2 Hz. Kenapa 2 Hz? Karena kalau dalam periode itu satuannya sekon, sedangkan dalam frekuensi adalah Hz, kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian coba kerjakan kuis yang ada di PPT Ibu, nanti di share di e-learning.
link YouTube sama PPT-nya nanti di-share di WA group. Mohon maaf bila